Sekarang kita akan berbicara tentang urban transformation. Jadi ketika adik-adik sudah mengetahui sejarah perubahannya, sekarang kita akan melihat bagaimana urban transformation terjadi dalam kehidupan sehari-hari. James Vance mengerucutkan ada 3 quasi-autonomous of urban morphology. Jadi quasi-autonomous itu bagaimana dia bersifat semi-otonom. Kenapa urban morphology itu? Sekali lagi, urban morphology adalah bentuknya, bentuk dari kota itu bersifat semi-otonom. It means that each part of the city will not change even though the social and the politics thing changes over time. Jadi setiap namanya sebuah kota itu kadang bentuk fisiknya itu tidak terpengaruh akibat perubahan politik dan juga sosial yang ada di dalamnya. Sebenarnya ada 3 kenapa sebenarnya alasannya itu tidak berubah. Yang pertama, built forms relate to human scale. Bentuk dari kota itu sebenarnya berhubungan langsung dengan skala tubuh manusia, sehingga kalau kita pahami skala tubuh manusia itu kan tidak berubah secara drastis ya, tapi perlahan-lahan. Itu membuat bentuk dari kota itu secara morfologis tidak berubah secara drastis juga. Kemudian yang kedua adalah unchanging properties of the physical world. Maksudnya adalah di sini kayak daratannya rendah atau tinggi, kemudian hill atau bukit berbukitan atau terbuat dari pasir atau itu danau, itu di dunia ini tuh berubahnya tidak sangat drastis gitu, kecuali kalau ada sebuah bencana seperti lumpur lapindo itu ya, itu beda lagi. Tapi pada umumnya tempat permukiman itu tidak berubah secara drastis sehingga tidak akan mengubah komposisi atau morfologi dari kota itu sendiri. Dan yang terakhir adalah physical change is evolutionary. Jadi evolusi, dia bersifat evolusi gitu loh, nggak langsung berubah, karena kalau langsung berubah itu namanya dipaksakan. Makanya kenapa di sini James Vance menyebutkan bahwa urban morphology itu bersifat quasi-autonomous, di mana dia bersifat semi-otonom, dia tidak bergantung pada kehidupan sosial maupun politik yang terjadi pada kota tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang urban transformation itu sendiri yang juga disampaikan oleh James Vance ini. Ada 2 hal. Yang pertama, yang menjadi ciri dari urban transformation. Pertama, dia akan muncul dalam bentuk tahapan. Jadi semuanya itu bertahap. Dan yang kedua, ada adaptive process mediating between stages. Jadi karena dia ada tahapan, dan setiap tahapnya itu dimediasi oleh adaptive process. Jadi tidak semena-mena berubah total gitu, tapi ada sebuah adaptive process untuk menjembatani antara satu tahap dan tahapan yang lain gitu. Dan ini itu bekerja dengan 2 cara atau ada dua cara di mana urban transformasi itu bisa terjadi. Kalau ini tadi saya membahas tentang cirinya urban transformasi, tapi kalau ini bagaimana urban transformasi itu bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya adaptasi dari morfologi existing dari satu stage ke stage yang lain atau dari tahap satu ke tahap yang lain. Dan yang kedua adalah adaptasi dari form function, bentuk dari fungsinya ke fungsi yang lain. Jadi mungkin morfologinya dulu ke satu tahap yang lain, kemudian ada juga yang mungkin adalah form atau functionnya. Sekarang kita akan membahas yang pertama, ini tadi dari adaptation from one stage to another. Jadi bagaimana dia berpindah dari satu tahap ke tahap yang lain. Contoh yang paling terlihat yang pertama adalah kota yang saya sukai, yaitu Bath, England di UK. Sebuah kota yang kenapa dinamain Bath gitu, seperti artinya tempat mandi. Dia adalah sebuah kota yang dulu diperuntukkan raja-raja Roma, bukan raja ya, istilahnya Roman Empire gitu, pejabat-pejabat Roma untuk mandi. Karena Inggris waktu itu juga termasuk daerahnya Roma ya. Jadi tahapan-tahapannya terjadi perubahannya dari tahap pertama, dia daerah Bath ini, kota Bath ini merupakan Roman settlement, tempat tinggal orang-orang Roma. Kemudian dia berubah menjadi Abbey Town. Abbey itu biara, jadi kayak kota khusus. Kalau kita misalnya kota santri gitu ya, jadi isinya orang-orang Muslim. Kalau Abbey Town itu seperti kota biara gitu. Dan yang ketiga adalah medieval market town, jadi tempat perdagangan. Kemudian menjadi society town of the 18th century, jadi ya kayak istilahnya kayak society biasa sih, kayak daerah biasa begitu. Kemudian menjadi home of the British Admiralty during World War II. Waktu itu
tentara-tentara Inggris itu bermukimnya itu biasanya di Bath. Jadi pusatnya itu di Bath. Kemudian ada tahapan berikutnya, yang terakhir adalah Bath of the Day. Jadi ini akhirnya seperti ini. Jadi tidak ada perubahan dari secara fisik gitu. Makanya adik-adik bisa melihat di sini tetap ada pemandiannya. Nah, ini tuh pemandian Roman Empire-nya itu tetap ada, dan secara morfologi mereka tidak berubah, tapi secara fungsi secara ini peruntukannya dia berubah dari apa ya istilahnya, dari beberapa tahap menjadi 6 tahap yang terakhir sampai sekarang. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu Roma, Itali. Kota Roma di Italia itu. Yang pertama, Roma itu merupakan Etruscan Rome. Dan kemudian dilanjutkan dengan an early republican city. Jadi republik gitu ya. Kota republikan gitu. Tapi kalau adik-adik lihat itu perubahannya tidak ada secara fisik. Banget-banget nggak ada. Kemudian ada Imperial Rome. Kemudian di tahap keempat ada perubahan medieval Rome of successive sackings and political neglect. Jadi kalau di Roma ini kasusnya adalah perubahan pandangan politik ya, yang sering berubah. Kemudian ada yang kelima adalah a papal Rome reflecting the planning of Sixtus V at the end of the 16th century. Jadi masih tentang berhubungan dengan politik dan kekuasaan. Dan kemudian keenam ada Rome yang dipimpin oleh King Victor Emmanuel II during the unification of Italy in the mid-19th century. Jadi lagi-lagi tentang politik. Dan yang ketujuh ada Rome of Mussolini, masih dengan politik. Dan yang kedelapan adalah modern Rome yang sampai sekarang. Jadi biasanya dari satu stage ke stage yang lain itu bisa bermacam-macam penyebabnya, kenapa dia berubah. Bisa peruntukannya, bisa juga kondisi politiknya, kondisi sosialnya. Tapi secara morfologi dia tidak berubah terlalu signifikan. Yang kedua, ini adalah cara yang kedua tadi tentang urban transformation, yaitu adaptation from one form function relationship to another. Contoh dari cara kedua ini, yang pertama adalah split Yugoslavia, di mana dia adalah awalnya sebuah kompleks istana yang dibangun untuk pensiunan pemimpin Roma atau disebut Diocletian. Kemudian di awal abad pertengahan berubah menjadi sebuah kota, seperti yang ada lihat di gambar ini. Kemudian yang kedua ini adalah Lucca di Italia, ada sebuah arena amphitheater gitu, Roman amphitheater yang di Lucca ini dan berubah menjadi piazza. Ini kalau kalian lihat, ini kan bentuknya kan bulat ya. Ini tuh sebenarnya dulu amphitheater kemudian berubah menjadi sebuah plaza. Plazanya itu di piazza. Piazza itu ini area yang di depan ini. Kemudian ini di sekitarnya diisi dengan hunian. Dan yang contoh berikutnya ada lagi Saint Louis di Missouri. Jadi ini dulu itu adalah train station yang terbuang gitu. Dulunya train station kemudian tidak digunakan. Akhirnya sekarang dijadikan seperti kayak shopping center gitu atau kayak mall gitu intinya. Itu di Saint Louis, Missouri. Nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita menganalisa urban environment-nya. Ini dicetuskan oleh Stanford Anderson. Ada yang pertama itu kita menganalisa social spaces-nya, ini berhubungan dengan functions-nya. Kemudian yang kedua kita membahasnya dari segi sumber alamnya atau environmental resources-nya atau forms-nya. Sekarang kita berpindah ke designing or planning with inherited built resources. Bagaimana strategi yang kita gunakan untuk reuse and recycling inherited built environment yang menjadi sumber kekayaan yang kita miliki saat ini. Ada 3 sebenarnya. Ini mereka menyebutnya reanimation of urban environment. Jadi bagaimana kita membayangkan kembali, menganimasikan kembali urban environment yang kita warisi tersebut. Yang pertama ada quarries. Quarries ini kayak material gitu. Jadi menjadikannya material kembali untuk bangunan kita. Yang kedua ada foundations and founding plans. Jadi digunakan untuk pondasi atau gridnya itu tetap digunakan selanjutnya. Kemudian ada supports and frameworks. Jadi pendukung dan sebuah jaringan yang sudah ada itu digunakan kembali. Yang pertama kita akan membicarakan tentang as quarries for building materials. Jadi kalau dilihat itu, ini contohnya adalah Basilika di Pompei. Jadi material-material yang ada di sini tuh biasa digunakan kembali di era Middle Age kalau nggak salah. Itu dia digunakan kembali untuk membangun bangunan-bangunan lain. Jadi
ini diambilin semua. Ini bukan karena gempa atau apa, tapi diambilin memang materialnya untuk digunakan membangun bangunan-bangunan baru. Itu namanya quarries. Kemudian juga ada Theater of Marcellus, Rome, Italy. Ini kalau adik-adik lihat, ini tuh awalnya tuh kayak tempat gladiator gitu, kayak arena gitu. Kemudian dijadikan apartemen seperti ini karena dia saking sukanya sama ini apa namanya pola-pola bentuk seperti ini, sehingga ya udah ini akhirnya dijadikan apartemen. Tapi sekarang udah nggak dihuni kalau nggak salah. Ini sekarang jadi kayak cagar budaya. Waktu itu dijadikan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kembali, menghidupkan kembali yang namanya urban heritage itu sebagai foundations and founding plans for new developments. Contohnya adalah Piazza Navona, lagi-lagi di Italia, Roma. Zaman dulu itu ini namanya Piazza Navona. Kayak gini. Jadi sebuah arena kalau nggak salah tuh race tracks gitu. Jadi tempat untuk racing gitu. Kemudian sekarang tuh jadi kayak gini. Jadi pinggir-pinggirnya ini menjadi bangunan seperti ini dan tengahnya itu tetap digunakan sebagai tempat sosial atau public open space. Kemudian ada juga Santa Croce di Florence. Ini dulu itu adalah kayak stadium gitu juga, Colosseum gitu. Sekarang dia menjadi hunian tapi tetap bentuknya kayak gini. Nah, karena dia masih menggunakan ini tadi foundations and founding plans. Jadi plans-nya itu pengembangan daerah kotanya itu berdasarkan yang sudah ada aja. Kemudian yang terakhir adalah as supports and frameworks for new space or form insertions. Contoh yang paling terlihat itu di Amsterdam, Netherlands. Jadi kalau ada lihat rumahnya ini sebenarnya kelihatan kan modulnya ya segini-gini aja gitu. Ini tuh sebenarnya karena memang pada waktu itu di Amsterdam sendiri itu dibuat grid seginian gitu ukurannya, grid segini ini untuk di perumahan-perumahannya. Nah, ternyata itu sampai sekarang dipakai pondasinya sama pondasi dan plumbingnya itu sama pemerintah kotanya karena mereka tidak perlu bingung-bingung membuat struktur baru untuk perumahan-perumahan padat di kota Amsterdam. Dan itulah yang menjadi ciri khas sekarang kenapa Amsterdam kotanya seperti ini. Gridnya itu kayak ya ukurannya tuh kurang lebih modular lah. Terus dempel-dempel seperti itu. Karena zaman dulu itu memang sudah ada dan digunakan kembali sampai detik ini. Kota saat ini adalah sebuah jejak peninggalan dari perubahan human needs atau kebutuhan manusia. Dan biasanya itu kita melihatnya itu dalam urban patterns and formnya. Jadi ada yang namanya human atau social needs. Dan itu akan mempengaruhi land use dan infrastrukturnya dalam pembentukan kota. Jadi dalam pembentukan kota yang diutamakan itu adalah human atau social needs-nya. Sehingga land use harus ada land use dan infrastruktur dalam kota tersebut. Sifatnya ini seperti water ripple, kayak water ripple itu apa ya? Becak air ya. Ini water ripple. Jadi kalau kalian buang batu ke sungai gitu kan ada gelombang-gelombangnya itu yang kayak ini. Nah, ini senternya. Ini tuh ibaratnya dari hal yang sangat pribadi, yang sangat privasi, kemudian keluar semakin keluar dari privat, semi publik ke publik banget. Jadi intinya imprint kita itu yang tertinggal di kota itu sebenarnya berasal dari sesuatu yang sangat pribadi, kemudian berujung ke skala besar seperti kota. Dan setiap percikan air itu, gelombang-gelombang air itu, water ripple-nya itu bisa saling bersinggungan. Seperti ini. Itu pada prinsipnya bagaimana kota itu kita harus memperhatikan land use-nya, infrastrukturnya, kebutuhan manusianya itu harus terpenuhi. Dan itu biasanya akan bersinggungan satu sama lain. Makanya ada namanya istilahnya doorknob to city gitu. Jadi doorknob itu adalah gagang pintu loh. Bukaan pintu itu. Di sini tuh dianggap bahwa daerah yang disebut private itu adalah dari doorknob ke door. Jadi dari doorknob ke door ini, kemudian entry, daerah masuk, kemudian front garden. Habis itu digolongkan semi private ya. Kemudian kita akan menjumpai subdivision, neighborhood, district or village sebagai semi public
Dan yang terakhir kita akan menjumpai skala yang lebih besar lagi, yaitu city, metropolitan region, atau rural region sebagai public. Lalu bagaimana cara mengevaluasi successful neighborhoods and cities itu? Yang pertama adalah kita harus mengutamakan people first. Jadi yang paling diutamakan adalah masyarakatnya ya. Karena yang tinggal di kota itu walaupun kita punya pemerintahan, walaupun kita punya infrastruktur, itu yang paling penting adalah masyarakatnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan dan beraktivitas seperti yang mereka harus lakukan. Contoh penerapan sebuah kota yang baik itu adalah London di Inggris. Dia menggunakan sebuah sistem untuk mengontrol urban sprawl-nya. Jadi sebenarnya semua ini terjadi di semua kota besar di dunia. Setelah waktu mesin-mesin datang itu, seperti yang saya ceritakan tadi, mesin-mesin uap datang, pabrik-pabrik banyak, itu sehingga terjadilah perpindahan atau desentralisasi dari yang kota ke daerah-daerah pinggiran. Mungkin kalau ada yang pernah ke Eropa itu pernah merasakannya. Jadi biasanya yang di kota itu malah yang sebenarnya nggak seberapa istilahnya nggak seberapa berada itu. Semakin adik-adik menepi itu rumahnya akan semakin lebih besar, punya garden, terus itu tandanya biasanya kemampuan ekonominya lebih besar. Nah, semakin banyak hal itu, kemudian di London itu akhirnya ada istilahnya urban sprawl. Jadi orang tuh semakin merepet-merepet ke tepi di luar London, sehingga itu takutnya tidak terkontrol dan membahayakan land use. Seperti gini aja, kalau ada lihat di Surabaya itu kan hampir sekarang semuanya penuh dengan perumahan-perumahan baru yang kadang ada juga nggak paham itu sebenarnya ada orangnya nggak sih gitu. Nah kalau di London itu tuh dikontrol. Ini yang menjadi sebuah keheranan saya waktu itu. Biasanya kalau saya kan dulu sekolahnya di Nottingham, terus saya ke London itu naik bis biasanya. Nah di bis itu saya ngelihat setiap antar kota itu pasti ada tanah kosong gitu, tanah kosong yang ijo banget yang nggak tahu itu isinya nggak ada apa-apanya. Kalau kita beruntung yang lewat bukit-bukit itu mungkin lihat kayak Shaun the Sheep itu ada. Cuman kalau yang biasanya antar kota gitu yang daratan Inggris yang datar seperti Nottingham ke London itu kan datar, itu cuman ya udah tanah kosong aja gitu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana mereka mengontrol urban sprawl-nya. Jadi tidak semua tanah di Inggris itu boleh istilahnya dibangun gitu, dikembangkan menjadi tempat permukiman. Tapi hal itu akan menjadi masalah lagi sih nanti saya akan ceritakan di slide berikutnya. Jadi untuk mengontrol urban sprawl-nya itu kita kembali lagi ya ke sini. Untuk mengontrol urban sprawl-nya itu London menggunakan dua cara yang paling efektif dan ini menjadi contoh keberhasilan bagaimana mengembangkan sebuah kota ya. Yang pertama itu adalah Urban Growth Management, ada GM namanya. Kemudian ada Clustered Urban Patterns. Nah, yang pertama GM ini, Urban Growth Management GM ini di Inggris, di London itu digunakan dengan menggunakan Green Belt ini atau Grinder namanya. Jadi Green Belt itu apa? Green Belt itu ini London yang tengah banget ya, yang ya inner city-nya gitu, yang central London-nya. Nah, di sekitarnya itu harus ada Green Belt. Green Belt itu daerah kosong tanpa ada perumahan yang tidak boleh memang dikembangkan untuk apa-apa. Ya udah dibiarin kosong gitu aja. Nah, ini namanya Green Belt. Untuk lebih jelasnya tentang Green Belt itu ada video yang menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Green Belt dan masalah yang ditemui dengan Green Belt. Karena dengan adanya pembatasan perkembangan sebuah wilayah ya, seperti di London itu, dan London sendiri adalah sebuah kota yang berkembang dengan pesat, kebutuhan akan tempat tinggal itu banyak, tapi lahannya akhirnya berkurang. Ada lahan kosong, tapi lahan kosong itu memang tidak boleh dipakai. Nah, itu menjadi sebuah dilema sendiri di London untuk saat ini. Oke, sekarang adik-adik bisa melihat tentang bagaimana Green Belt itu ada di London dan seperti apa sih wujudnya Green Belt. Silahkan cek video setelah ini.